Iya. Terima kasih. Nanti kita akan ada sedikit penjelasan opening juga dari Bu Maya, juga nanti Pak Irwan, Gareth, Mas Toro, dan Iko. Kita nggak bisa tahu nih keterangan dari dia apa. Nanti aja kita tanya sendiri-sendiri. Ya. Baik, sekali lagi selamat pagi untuk bapak-bapak, ibu yang sudah hadir di sini. Ini kayak meja panelis ya. Baik, kita akan mulai acara press conference, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan sedikit sepatah pepatah kata dari Bu Maya mewakili PT Merantau Films dan juga selaku eksekutif produser dari film The Raid. Silakan Maya. Makasih Harsha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Terima kasih sekali untuk kedatangannya hari ini di pagi-pagi hari yang indah. Pada kesempatan kali ini kita ingin membuat acara press conference ini untuk berbagi-bagi cerita mengenai pengalaman kita pembuatan film The Raid, dan pastinya atas respons luar biasa yang telah kita dapatkan di Toronto International Film Festival di Kanada sekitar 2 minggu yang lalu. Tapi sebelum kita melanjutkan press conference-nya, saya ingin memperkenalkan seorang sosok yang sangat spesial untuk kita semua, sosok yang sudah sangat familiar di media kita semua juga, Bapak Irwan Musli. Beliau adalah salah satu partner kita untuk proyek film The Raid ini dari awal, dan dia juga mengambil posisi sebagai salah satu eksekutif produser di film The Raid ini selain saya, Bapak Irwan, dan XYZ Films. Pada kesempatan kali ini kita juga ingin mendengar sedikit cerita dari Bapak Irwan mengenai keterlibatan beliau untuk proyek film The Raid ini. Saya persilahkan Bapak Irwan. Thank you Maya. Selamat pagi rekan-rekan, teman-teman dari pers. Mungkin saya sedikit langsung, mungkin pertanyaannya why, kenapa saya, apa urusannya saya dengan film dan lain sebagainya. Langsung aja, kami bergelut di bidang lifestyle dan high craftsman atau produk yang di Indonesia adalah leader market. Atas dasar pengalaman itu, DNA perusahaan kami ataupun saya secara pribadi adalah menyukai kalau kami dapat memberikan suatu special produk ataupun special craftsmanship yang bisa dilaksanakan untuk diberikan kepada publik. Jadi secara singkat saja, berdasarkan itu dan melihat Merantau Films dengan produksi yang pertamanya, saya sangat interested untuk bisa membagi dengan masyarakat luas bahwa kami dari In Time bukan saja bisa membawa internasional ke Indonesia, tapi kita juga akan membantu membawa Indonesia ke internasional. Terutama dulu di Indonesia, kita bisa membagi produk yang sangat luar biasa yang dapat ditonton dengan baik dan dengan tanggung jawab yang tinggi untuk dapat dinikmati dan juga menjadi suatu panutan kepada banyak-banyak produksi-produksi yang akan datang lainnya. Saya kira itu saja, terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih Pak Irwan. Baik, Maya mau ada yang ditambahkan? Atau sudah cukup? Saya rasa bisa di take over sama Harsha. Oke, terima kasih Joe dan juga Kang Yayan Ruhian. Sedikit cerita bahwa ternyata di pembukaan dari Midnight Madness di Toronto Film Festival, film The Raid ini memukau semua penonton yang hadir, bahkan Gareth, Iko, dan Joe yang waktu itu hadir juga. Sampai mereka, tadi saya sempat ngobrol sama Iko, selama beberapa kali diputar film-film yang lain, setelah orang-orang nonton, tetap nyalamin Iko bahwa you're great, you're the best, wah pokoknya semuanya. Padahal mereka nonton film-film lain juga, ada beberapa film yang ditayangkan juga di sana di Midnight Madness, tapi mereka tetap mengatakan bahwa film lo keren banget, film lo bagus banget. Nah, untuk itu saya akan ngajak semua rekan-rekan media untuk kita lihat sedikit. Ini adalah the red carpet dari Midnight Madness ya. Nah, kita akan sama-sama lihat. Boleh lampunya tolong digelapin Mas. Nah, yang depan hati-hati ya. Ini efek 3D-nya kelihatan nanti di sini.
Midnight Madness program at the 2011 Toronto International Film Festival. At the witching hour, get your fill of shocking and rocking movies. The Midnight Madness program at the Toronto International Film Festival, September 8th to 18th. Brought to you by Space. It's Robert Mitchell here at the 2011 Toronto International Film Festival, and we're here at Midnight Madness on the opening night, and we're awaiting the makers of The Raid. Hey, how's it going? Welcome to your world premiere of The Raid. How excited are you tonight? Beyond excited. It's completely humbled, I can't believe it. It's an overwhelming experience, but yeah. When you made this film, did you have any inclination that it would get here? Absolutely not, no. This is a huge thing for all of us, and we're just incredibly happy to be here. It's just crazy, so yeah. Hi Joe, how are you? Welcome to Midnight Madness. Welcome, thank you for the opportunity. We are so honored to be part of this. Hi, how are you? Nice to see you again. Yes. My first question is, when did you begin studying martial arts? Kapan mulai latihan silat? Saya latihan semenjak dari tahun 1993 sampai sekarang. Yeah, I first learned the martial art, what we call silat, from 1993 up to now, up to today. And you tell me when you were younger and you wanted to start making films, and you started making films, so was action always something you were going to make? I always had an interest in watching action movies, but I didn't really think I'd get to be. I never ever thought I'd be in Indonesia making martial arts films. I don't think I could have guessed that. But yeah, it's been a passion of mine since I was a kid, like watching martial arts movies, and now to be able to be part of the genre is a huge thing. Can you tell me a bit about your character in the film? I play the lead of the commander that's do the raid to the building. So the character of the Sergeant Jaka, so he's really care about his people, and he will focus and discipline. No mistakes on the raid, like, because we're raiding to a very dangerous thug and everything. They are criminals. They hate cops. They want to kill cops. So no mistake. You want to make it a discipline as much as fast as you can. When did you meet Gareth, and how does Gareth help you with acting? Kapan ketemu Gareth dan bagaimana Gareth bisa membantu Iko dengan aktingnya? Saya ketemu waktu Gareth bikin dokumenter tentang silat. Dia datang ke Indonesia, ada beberapa perguruan di Sumatera Barat, lalu datang ke Jakarta. Dia datang ke perguruan saya. Habis itu saya ketemu sama Gareth. So I met Gareth when he came first to Jakarta and also to Sumatera Barat, which is West Sumatra, when he came to visit my own silat club. Yeah. When did you start studying martial arts? Actually, I'm in National Indonesian Judo, and in the national team since 1997 to 2009. And I compete in some international games, something like that. And I started watching Gareth Evans' first movie, Merantau, and I just want to be part of it. So I changed myself. How did you and Gareth meet? I applied myself to Gareth. I just emailed him to say, Gareth, this is me. I'm a big fan of your first project. I want to be part of it. I'm a judo athlete, and I made the reel about me because I do commercial and photo shoot sometimes besides doing an athlete. So and we do some casting audition a couple times, and there we are.
We're very excited to have you here in the first film from Indonesia, and I was wondering if there's anything you would like to say to all your fans in Indonesia. Ada yang ingin dikatakan untuk fans di Indonesia, ini pertama kalinya film Indonesia diputar di sini. Ini sangat terhormat bagi kami, bagi negara Indonesia, dan sangat terhormat sekali bagi saya untuk memperkenalkan salah satu tradisi Indonesia, itu pencaksilat, untuk difilmkan di negara tetangga, di negara orang, yaitu di Toronto, di Kanada, dan sangat bangga kita punya tradisi Indonesia silat bisa tersebar dalam film Indonesia. It's been an honor for me and also for the country to introduce the traditional Indonesian martial arts to the movie society here in Toronto. It's really such an experience for me. Thank you. Enjoy the premiere. Thank you so much. So is this your first film? It's for action, yes. I do drama 2 times. This is the first for actions. So it's pretty awesome for you to start using your judo skills on film. Yeah, so I'm really happy to do it. And the choreography made by Iko and Yayan is really based on pencaksilat. But I'm judo, but they give me the chance to, like explore myself, to show some movement, but still not doing the choreography. So we blend judo and silat, and hopefully hopefully people like it. Great seeing you. Yeah, Have fun at the premiere. Ya, itu tadi beberapa red carpet videonya, dan kita sebentar lagi akan juga melihat foto-foto ya, foto-foto ya. Award and $15,000 courtesy of Cadillac. The filmmakers love coming to Toronto because of our public.
So at the end of the day, they are the most important component of us as a festival. They're the basis of our success. So the Audience Award is still the most important award in the festival. We gave out a whole bunch of other awards, but they're nowhere near as important as the Audience Award. And over the last few years, we've gone on to literally pick, our audiences have picked the films won the Best Picture Oscar. So did you have any idea that you would win today for the race? No, I think it would be super arrogant of me to say that I did. Like, no, not at all. Before we came here, all we kind of hoped for was that people wouldn't think it sucked. So to get a good response, and well, get a great response really from the audience has been overwhelming. What was exciting about this screening at the festival is that the president came here from the Maldives. He was watching the film for the first time along with the audience. I think that there was something that was so exciting about that experience that obviously translated to the audience and elevated to the People's Choice Award. It's wonderful that a foreign language film can get voted as the People's Choice Award. It speaks for what Canadian audiences, their love of cinema and the fact that they really love the world to film. Ya, itu dia. Tidak tepuk sekali. Ya, boleh Mas, lampunya tolong dinyalain sekarang. Mas Toro, Mas, ya. Mas Toro mau jawab pakai bahasa Inggris atau bahasa Jawa, Mas? Mas, tolong ceritain. Kira-kira ini kan sudah ada berita bahwa film ini akan didistribusikan ke beberapa negara. Kalau nggak salah kurang lebih 50 negara ya, Mas ya. Boleh nggak ceritain? Kok bisa sampai langsung ada yang beli untuk film ini gitu loh? Ya, sebenarnya nggak instan seperti itu. Betul. Begitu dibawa ke Toronto terus semua pasti beli. Perjalanannya panjang. Kita istilahnya bergerilya sejak merantau. Kita ke Hong Kong film market, kita ke Cannes waktu film merantau. Dari sana kita banyak belajar. Kita buka network, buka link ke distributor internasional, memperkenalkan diri. Ini kita dari Indonesia, kita membuat film action, bagaimana akses masuk ke sana, bagaimana membuat para distributor besar bisa melirik, mau mampir untuk lihat trailer kita. Jadi semua itu memang sudah kita perjuangkan dari sekitar 2009. Kemudian ketika kita menggarap film kedua ini, kita sudah bikin plan bahwa belajar dari merantau. Ketika kita rilis merantau di Indonesia, baru kita kirim ke Action Festival di Texas, Austin, Texas. Kita menang juga di sana, di Choice Award juga. Tapi setelah menang, filmnya udah nggak main di sini. Banyak penonton di sini udah wow, di sana dapat apresiasi bagus, tapi filmnya udah nggak main. Kita juga belajar dari situ. Akhirnya untuk film ini, oke, kita kirim ke Toronto dulu. Ada juga Sitges, Spain, juga Busan di Busan. Dan kita sudah tahu jadwal-jadwal itu bahwa setiap tahun, akhir tahun ada festival besar. Kita cari yang cocok dengan film action, dengan genre-nya kita. Akhirnya ya kita bikin plan seperti itu. Kita ke festival dulu baru main di sini. Dan yang paling awal adalah ketika kita masih syuting, seperti yang sudah ada di press release, kita masih syuting, kita kirim beberapa klip adegan action ke Cannes. Di sana akhirnya kita bisa berhasil mengajak para distributor besar untuk mampir dan lihat. Ternyata Sony Pictures langsung bersemangat dan menganggap ini punya potensi besar dan langsung deal dengan kita. Itu surprise banget, kita langsung sampaikan ke teman-teman. Waktu itu kita masih syuting, jadi teman-teman bersemangat kembali setelah 2 bulan syuting sangat kelelahan film action. Dan seperti yang kita tahu, film action tidak semudah film drama. Ketika itu udah mulai agak drop pemain dan kru, tapi ada kabar baik dari Sony Pictures, kita up lagi, kita bersemangat lagi. Efeknya luar biasa. Begitu banyak distributor besar yang mengaitkan itu dengan kalau Sony beli pasti punya kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Dari situ kita deal dengan sekitar 10 negara, Kanada, UK, Australia, China, ya sekitar ada 10. Setelah itu baru kita masuk Toronto, dan di Toronto lebih luar biasa lagi ya, sambutan distributor sampai sekitar 50 negara, sampai kita masuk dalam list 4 besar negara film dengan penjualan tertinggi di Toronto International Film Festival. Nah, tepuk tangan dulu untuk Dery. Yang lebih surprising lagi adalah kenapa tiba-tiba
ada nama seorang musician, international musician, Mike Shinoda bisa masuk di dalam The Raid. Itu gimana? Agar when Sony picked up the film, one of the things they discussed with us from the beginning was the idea that they would want to tie it in with a new score, new soundtrack. So while we were still shooting, actually, they were kind of sending footage out to certain artists in their label, and one of them happened to be Mike Shinoda. And he was interested in doing a film soundtrack, but he hadn't found the right project yet. And what happened was when he saw the clips, he seemed to kind of take to it and think that what we were doing was something cool and something exciting. And so he agreed to come on board then to do the soundtrack for the US release of the film then. So he's actually working on the soundtrack now, actually. Now that the Southeast Asia tour for Linkin Park is finished, he's going to go back and then start working on the soundtrack to this film then. Alright. This is only for the US release, right? Yeah, it's for the US release, and if other international countries want to pick it up, they can. But we're obviously at the same time, we're incredibly excited to be working with Mike Shinoda on the alternate soundtrack. But we're incredibly proud as well of Fajar and Ogi, our composers from Indonesia, because they've done an incredible job. All of the reviews and all of the sort of critics have sort of highlighted their work on the music of the film, but also they worked on the sound mix of the movie as well, and the sound design. And a lot of the sort of comments and the critics have kind of praised that aspect of the film as well. So we don't want to kind of lose sight of the fact that our guys here in Indonesia also produced an incredible soundtrack and a very brilliant sound mix. So we're very proud of their work as well. Did Mike Shinoda personally talk to you and say something about the movie itself? We kind of discussed a few ideas. It's kind of bizarre to kind of get an email from Mike Shinoda asking for advice about some of the soundtrack. But yeah, we're going to start talking a lot more soon about different ideas and figuring out like where certain parts of the film should kind of play silent and which parts should have music, and like the tone and things like that. So we'll be in discussion about the work that they do then as well. Yeah, surprisingly, it's Mike Shinoda uploaded the trailer to the YouTube. What do you think about that? Apologies, but it's fucking crazy. It's been an overwhelming experience. Like we've just every day since that first screening, something new has happened, something new has come up, and we just kind of, I think we've all kind of had this feeling like we're going to wake up at some point and it's not going to happen. We will still be shooting or something, but yeah, it's been intense. Thank you, Gareth. Boleh ceritain gimana rasanya, gimana sekarang Iko juga menyiapkan koreografinya maksudnya, koreografinya dan juga apa aja sih yang Iko rasain dari film yang Merantau sama film yang The Raid ini? Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih sehat juga. Alhamdulillah ya, sesuatu gitu ya. Ya itu aja sekarang lebih apa ya, lebih memacu adrenalin juga dan beda banget sama film Merantau. Soalnya di sini kurang lebih ya 5 tingkat ya tingkatan dari kesulitannya dan sadisnya. Terus koreonya juga buat kurang lebih 3 bulan sama Pak ya banyak manggil juga, dan itu pun lumayan sulit buat kita berdua ya sama kita bertiga. Ini Iko lagi ngomong apa ada yang nangis di luar loh. Serius gitu. Pengen ketemu Iko kan. Penyakit. Terus ya sebetulnya kita udah rangkum salah satu koreo film kita sebelumnya. Terus Gareth di sini untuk bilang kita mau bikin film baru lagi, kalau bisa itu bikin koreo lagi yang baru. Dan itu lumayan kaget buat kita, kurang lebih 3 bulan kasih waktu. Dan ya kita harus bikin koreo selama 3 bulan rangkum sama Pak berdua sama Gareth, dan harus gila-gilaan kita berantem berdua. Sampai sempat musuhan ya 3 bulan ya gitu ya? Enggak ya? Enggak. Nah gimana pas ke Toronto International Film Festival, Iko rasanya kayak apa kok? Film The Raid ini diputar di Midnight Madness, film pertama lagi, udah gitu dapat penghargaan juga, rasanya gimana kok? Itu yang nggak pernah aku pikirin dan nggak pernah itu ada di dalam pikiran itu, dan sangat terkejut banget, kaget banget dengan respon mereka di sana.
Dan kita juga itu dia di situ baru lihat filmnya, film premier di sana, belum pernah lihat film seutuhnya semuanya. Sampai kita menonton pun nervous dengan kita ngelihat diri kita sendiri semuanya gitu. Sempat terharu ya? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, gimana kalau Joe? Gimana Joe? Perasaan Joe ini ikut film actionnya Joe yang pertama ya? Kalau tadi saya sempat dengar interviewnya, apa sih rasanya? Joe itu kan adalah seorang pejudo, harus menggabungkan judo dengan silat ini. Kesulitan apa yang Joe rasain? Ya, waktu pertama kali datang audisi itu, ya saya judo kan lebih ke bantingan. Betul. Waktu ujian, enggak. Tapi dengan bimbingan Niko sama Kayaya yang memberikan sedikit saya input tentang silat, cara menangkis yang baik, cara respon tentang seperti apa, dengan disuruh sinematografi. Jadi kita kerja keras. Jadi sebelum syuting yang saya setiap hari datang ke kantor sama Kayaya, dibimbing juga sama Niko juga. Kayak gini nggak bagus gitu. Jadi saya punya basic judo dan saya dapat input banyak dari silat, karena koreografinya silat. Jadi ya, tapi pas sudah tanya biar aja. Nah, buat Joe sendiri, adegan yang paling nggak bisa dilupain sama Joe pada saat fighting scene itu kira-kira yang seperti apa sih? Pada saat fighting scene, saya kan biasa bertanding. Kompetisi ya? Jadi saya membawa feeling itu ke situ. Jadi walaupun ini dalam, tapi kita melakukan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Jadi sama kayak juga sudah saling percaya, udah kayak pacaran. Oh gitu? Maksudnya saling percaya gitu. Tapi saya nggak bakal nyakitin kayak, karena itu kayak tahu bahwa dia juga nggak yakin saya. Jadi semua pukulan kita 100%. Saya nggak bakal nahan atau apa. Tapi pernah ya pas kejadian syuting kita capek gitu. Ya kepukul beneran. Kepukul beneran. Nah, itu saya rasanya aduh kayak gimana. Karena gini, kayaknya kalau nggak suka kita lanjut di luar deh, nggak gitu. Takutnya gitu lagi. Makanya saya luar biasa dari film Raid ini. Saya bukan dari saya doang, dari semua cast, dari fighter, dengan fighter. Kita percaya dengan saudara, kita percaya dengan fotografer, kita memberikan sepenuh hati, kita nggak nahan. Karena kalau dalam berantem, kalau nahan kan nggak bisa dibohongin. Nonton cukup pintar untuk tahu itu nggak kena, itu kena. Jadi sini kita berusaha semaksimal untuk pendekatan supaya fight itu nggak, walaupun kita kalah tapi kita nggak tricky untuk nipu bahwa nggak kena dibilang kena. Kita cukup dengan tetap sisi keamanan gitu ya begitu. Baik, tepuk tangan dulu untuk Joe Taslim. Berikutnya ke Kang Yayan Ruhian. Ini juga adalah salah satu tokoh di film Merantau yang pertama dari PT Merantau Films dan sekarang juga menjadi koreografer di film The Raid. Kang Yayan, seperti Iko bilang tadi banyak kesulitan pada saat menciptakan koreografi untuk fighting scene-nya. Nah, apa yang Kang Yayan keluarin dari dirinya Kang Yayan pada saat memang mengikuti si fighting scene ini? Kan kadang-kadang kan ada perbedaan dong dari yang Merantau sama yang film The Raid. Perbedaan yang Kang Yayan bikin apa untuk The Raid? Pertama yang kami lakukan saat pertama dapat informasi dari Gerard, karena sebelumnya seperti kita mungkin tahu bahwa kita memang udah di atas 90% ya menyiapkan Belanda waktu itu, dan bahkan udah siapkan untuk fighternya untuk Belanda. Tapi tiba-tiba kita harus bikin film baru. Jadi dalam waktu 3 bulan itu kita betul-betul kejar tayang membuat koreografi yang baru sama Iko. Tapi ya alhamdulillah dengan bantuan Gerard, kemudian kerjasama kami, saya dengan Iko, kami mencoba memberikan apa yang kami bisa semaksimal kami, kemudian Gerard yang menentukan. Kemudian juga kami tidak menjadikan apa yang kami anggap sulit menjadi sebuah beban, tapi itu kami anggap sebuah tanggung jawab, sehingga kami tidak merasa berat dalam melakukannya. Dan juga Gerard sendiri menyampaikan sebelumnya bahwa untuk fighting ini kita akan memakai bela diri dengan background judo, misalkan jadi kita mencoba mempelajari karakter utama judo itu gimana, sehingga kami tidak sulit, kemudian pelakunya sendiri tidak sulit, dimana nanti dalam fightingnya akan ketemu dengan silat, sehingga kami pun ingin memperlihatkan bentuk yang betul-betul berbeda
dua karakter bela diri ketemu dalam satu pertarungan. Betul. Di situ. Dan ini juga banyak banget, kan banyak orang-orang yang terlibat pada saat fighting scene. Kesulitannya apa sih kalau misalnya kita memang beradegan berantem yang kebetulan orangnya banyak? Itu buat Kang Yayan apa tantangannya? Tantangannya ya sebetulnya tidak terlalu sulit karena melibatkan orang-orang yang kami anggap profesional dan kami mencoba memberikan kepercayaan kepada orang lain sebagaimana seperti halnya mereka percaya kepada kami gitu kan, bahwa kami sudah membuat koreo seperti ini. Jadi kalau ada orang ingin merubah sedikit, tidak, koreo ini seperti ini, kami ingin melakukannya begini. Yang jelas kami menyampaikan atau mencoba menangkap apa yang diinginkan oleh Gareth, kemudian menyampaikan ke fighternya, dan kita tidak ingin mereka ada penawaran, oh gerakannya harus jadi begini. Bisa ditawar ya? Iya enggak, ya gitu kan. Kita udah buat seperti ini, kamu harus lakukan, kamu merupakan orang yang kami pilih untuk bisa melakukan. Dan ini juga berbekal sering dikeroyok ya, jadi buat Kang Yayan sama Iko udah gak ada masalah sering dikeroyok dulu zaman mudanya. Baik, terima kasih Kang Yayan, tepuk tangan dulu.